karena itu bukan korupsi, itu penjebakan namanya. Jadi entrapment, ya. Delik entrapment itu tidak ada dalam Undang-Undang Tipikor. Metode entrapment itu dikembangkan oleh KPK dan itu ilegal sebenarnya. Ya nggak boleh orang dijebak, ya seolah-olah orang itu terima uang, seolah-olah orang itu punya, seolah-olah orang itu punya urusan dengan uang gitu. Jadi ini penjebakan. Jadi ada orang lain yang ditangkap lalu dia dijebak untuk seolah-olah mengakui penerimaan itu. Itu sebenarnya nggak boleh. Makanya saya mengusulkan kalau dia bawa itu ke ranah pra-peradilan. Tapi pra-peradilan nggak diterima, Pak. Kasus Irwandi ini, Pak. Nggak terima. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan tapi ditolak oleh pengadilan. Itu bagaimana, Pak? Saya kira dia harus tetap menyerang metodenya. Karena setahu saya dalam Undang-Undang Tipikor itu tidak ada penjebakan. Yang dilakukan kepada Irwandi itu penjebakan. Berarti menurut Pak Fahri ini murni dijebak, Pak? Dia dijebak, itu penjebakan. Kira-kira siapa yang dijebak, Pak? Ya itu kelakuan KPK selama ini. KPK itu kan memang diantara metode bekerjanya kan menjebak. Saya banyak buktinya KPK menjebak. Apakah KPK ini ada orang yang bermain di belakangnya, Pak? KPK ini partai. Dia banyak sekali pemainnya di dalam itu. Di KPK itu ada pemain asing, ada pengusaha, ada kelompok LSM, ada kelompok intelijen tertentu, ada penegak hukum juga, ada kelompok agama, ideologi, itu banyak pemainnya. Saya anatomi KPK tahu betul. Kira-kira siapa dalangnya, Pak? Ya nggak usah nyebut nama lah, tapi itu dalam banyak kasus itu KPK itu bermain untuk kelompok-kelompok tertentu. Ada kaitannya dengan politik pemilihan tahun 2019? Macam-macam kaitannya dengan banyak hal.